Jalan sore menyusuri tepian Kapuas, angin sepoi bikin hati tenang. Selamat datang teman-teman semua. Mari kita mulai presentasi dengan santai dan tenang. Saya Marcelus Meki dengan NIM 2410418216 akan melaksanakan tugas terstruktur dengan mata kuliah perilaku konsumen yang dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Pontianak merupakan salah satu kota yang terus berkembang, baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup masyarakatnya. Perubahan gaya hidup itu secara tidak langsung mempengaruhi cara masyarakat berbelanja dan mengambil keputusan sebagai konsumen. Kalau kita ngomongin nih tentang kota Pontianak, rasanya nggak bisa jauh dari kata santai tapi ramai. Nah, biasa sore hari, kota ini hidup dengan caranya sendiri. Ada yang nongkrong di coffee shop, cafe, ada yang olahraga, kemudian ada yang kulineran, ya, cari jajanan yang viral, dan juga ada yang sambil duduk-duduk santai, scroll-scroll handphone. Ya. Setiap orang itu punya cara masing-masing. Cara buat menikmatin bersantai di kota Pontianak. Ya. Nah, tanpa kita sadari, kebiasaan kecil yang kita lakukan ini sebenarnya itu nunjukin gaya hidup kita. Dan dari gaya hidup itulah muncul keputusan-keputusan sebagai konsumen. Mau beli apa, mau nongkrong di mana, dan ikut tren yang mana. Nah, dari situ kita akan bahas topik kali ini, yaitu tentang gaya hidup dan perilaku konsumen di kota Pontianak. Yang jujur nih, ya, sangat relate pastinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat gaya hidup masyarakat Pontianak saat ini, ada beberapa kebiasaan yang cukup menonjol dan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertama, yaitu budaya nongkrong di kafe atau coffee shop. Bagi masyarakat Pontianak, coffee shop bukan lagi sekedar tempat untuk hanya minum kopi, tetapi udah seperti menjadi ruang untuk bersosialisasi, berdiskusi, mengerjakan tugas, bahkan sambil bekerja. Suasana yang nyaman dan estetik ini juga yang menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua, masyarakat Pontianak dikenal sangat menyukai kuliner dan jajanan lokal. Mulai dari jajanan pinggir jalan sampai dengan tempat makan yang sedang viral. Kuliner ini menjadi bagian penting dari gaya hidup, baik untuk dinikmatin langsung maupun dibagikan di media sosial. Ketiga, peran media sosial juga sangat besar dalam membentuk gaya hidup. Informasi tentang tempat nongkrong, makanan, dan tren baru dengan cepat menyebar melalui media sosial. Hal ini membuat masyarakat kadang cenderung mengikuti tren dan tidak ingin ketinggalan. Nah, yang terakhir, masyarakat Pontianak juga menyukai hal-hal yang tentunya praktis dan instan. Pilihan terhadap layanan cepat, pemesanan online, dan kemudahan akses menjadi bagian dari gaya hidup modern yang semakin berkembang.
Nah, gaya hidup yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian membentuk pola perilaku konsumen masyarakat Pontianak itu sendiri. Kebiasaan sehari-hari, lingkungan, dan tren yang berkembang sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam mengambil keputusan pembelian. Masyarakat Pontianak pada umumnya cukup tertarik pada promo dan diskon. Penawaran harga yang menarik seringkali menjadi alasan utama seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk. Bahkan meskipun awalnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, tren yang sedang viral di media sosial juga memiliki pengaruh besar. Rekomendasi dari teman, influencer, atau konten yang sering muncul di media sosial dapat mendorong konsumen untuk ikut mencoba produk dan layanan tertentu agar tidak tertinggalan tren. Kemudian belanja online yang juga semakin meningkat karena dianggap lebih mudah, cepat, dan efisien. Nah, konsumen nggak perlu datang langsung ke toko. Cukup pesan melalui aplikasi, barang dapat diantar langsung ke rumah. Namun, meskipun sudah terpengaruh tren, jika konsumen sudah merasa cocok dan puas dengan suatu produk atau merek, masyarakat cenderung juga menjadi loyal. Ya. Kepuasan terhadap kualitas dan pelayanan membuat konsumen bersedia melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Perilaku konsumen itu tidak muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berkaitan. Faktor pertama yang mempengaruhi adalah budaya dan lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar. Kebiasaan yang terbentuk di lingkungan itu seringkali mempengaruhi selera, pilihan merek, serta pola konsumsi seseorang. Rekomendasi dari orang lain, orang terdekat, keluarga, biasanya lebih mudah dipercaya dibandingkan dengan iklan. Nah, faktor yang kedua, media sosial dan tren yang sedang viral. Informasi yang tersebar dengan cepat melalui media sosial membuat konsumen mudah terpengaruh oleh konten, ulasan, maupun gaya hidup yang sedang populer. Hal ini mendorong konsumen untuk mencoba produk atau layanan yang sedang ramai dibicarakan. Faktor ketiga adalah kondisi pendapatan dan gaya hidup masing-masing individu. Tingkat pendapatan menentukan kemampuan beli, sementara gaya hidup mempengaruhi prioritas pengeluaran. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengatur keuangan dan kebutuhan konsumsinya. Selain itu, faktor emosi dan pengalaman pribadi juga sangat berpengaruh besar. Banyak keputusan membeli itu dilakukan secara spontan, dipengaruhi oleh perasaan senang, penasaran, atau pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, perilaku konsumen tidak selalu bersifat rasional, tetapi seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, contoh sederhana yang sering kita alami adalah ketika kita melakukan check out barang hanya dengan melihat story teman di media sosial. Awalnya mungkin tidak ada niat untuk membeli, tapi karena sering melihat unggahan tersebut muncul terus di beranda, muncullah rasa tertarik dan keinginan untuk ikut mencoba. Contoh lainnya,
jajan kopi, ya, bukan karena haus, tapi karena tempatnya estetik dan nyaman. Ya. Coffee shop sering dijadikan tempat nongkrong, foto, atau mengerjakan tugas. Ya kan? Sehingga nilai yang dicari bukan hanya produknya, tapi juga pengalaman dan suasana yang ditawarkan. Nah, selain itu, ada juga konsumen yang membeli produk lokal karena sedang viral dan tidak ingin ketinggalan tren. Rasa takut tertinggal, atau sering kita dengar FOMO, fear of missing out. Nah, membuat konsumen terdorong untuk mencoba produk tersebut, meskipun sebenarnya belum tentu itu menjadi kebutuhan utama mereka. Tanpa kita sadari, keputusan-keputusan kecil seperti ini menunjukkan bahwa gaya hidup sangat mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen. Banyak keputusan pembelian dilakukan berdasarkan tren, lingkungan sosial, dan emosi, bukan semata-mata karena kebutuhan. Kalau kita rangkum semuanya, bisa dibilang gaya hidup itu punya pengaruh besar banget ke cara kita jadi konsumen di kota Pontianak. Dari kebiasaan nongkrong, ngopi, kuliner, sampai scroll media sosial sebelum tidur. Semuanya pelan-pelan membentuk cara kita milih dan membeli sesuatu. Sebagai konsumen, kita nggak dilarang untuk ikut tren. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga mikir, ini beneran butuh atau cuma lapar mata? Nah, sebagai pelaku usaha, kondisi ini justru menjadi peluang. Siapa yang paling paham gaya hidup masyarakat Pontianak, dialah yang paling gampang dapat perhatian pasar. Intinya, gaya hidup itu sah-sah saja, asal jangan gaya hidup yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur gaya hidup. Karena kalau nggak hati-hati, yang viral hari ini bisa jadi penyesalan di akhir. Nongkrong sore di tepi Kapuas, ngopi santai sambil cerita. Presentasi kami sampai di sini dulu, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga hari kita selalu membahagiakan.